Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami mendapatkan informasi terkini bahwa KPK baru saja melaksanakan operasi tangkap tangan atau OTT. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Reza langsung dari gedung KPK Jakarta. Reza, bagaimana informasi terkini terkait dengan OTT KPK? Benarkah seorang hakim di Mahkamah Agung ikut terjaring? Vera, informasi terkini yang kami dapatkan masih dugaan bahwa ada dari institusi Mahkamah Agung, tepatnya hakim yang kemudian ditangkap oleh KPK atau mengalami operasi tangkap tangan. Informasi ini juga tadi kami mendapatkan bahwa sudah dibenarkan juga oleh Wakil Ketua KPK Ali Gufron yang juga mengatakan bahwa Nurul Gufron maksud kami yang juga membenarkan bahwa ada Hakim Agung Mahkamah Agung yang hari ini, hari Kamis 22 September 2022 ditangkap oleh KPK. Namun hingga saat ini Vera, kami masih menunggu konfirmasinya dari pihak KPK. Kami juga sudah mencoba menghubungi dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan juga juru bicara KPK Ali Fikri juga untuk mengonfirmasi apakah benar bahwa memang hari ini KPK menangkap tangan atau OTT terhadap hakim di Mahkamah Agung. Tapi informasi sejauh ini juga Vera bahwa saat ini untuk OTT sendiri KPK melaksanakan di dua lokasi, yakni yang pertama di Jakarta dan kedua di Semarang. Dan saat ini pun juga KPK menemukan sejumlah uang dalam penangkapan tersebut, namun berapa totalnya, kemudian juga bagaimana kronologi kasusnya ataupun juga penangkapannya ini masih akan terus kami konfirmasi Vera dari KPK, sehingga saat ini pun juga KPK masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang ditangkap atau tepatnya yang pada hari ini diduga adalah ditangkap merupakan Hakim Agung di Mahkamah Agung. Vera. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan kasus korupsi apa penangkapan ini? Vera, sejauh ini untuk informasinya bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sejauh itu hanya itu informasi yang kami dapatkan dari KPK terkait dengan dugaan OTT dari Hakim Mahkamah Agung sendiri. Dan tadi juga dijelaskan ini oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron bahwa penangkapan OTT pada hari ini kepada dugaan sementara adalah hakim dari Mahkamah Agung terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap dan juga pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara yang ada di Mahkamah Agung. Ya, Reza, jadi secara resmi kapan KPK akan memberikan keterangannya? Kami juga belum mendapatkan informasi tersebut, Vera, untuk lebih jelasnya kapan kemudian KPK nantinya akan memberikan keterangan kepada media yang saat ini juga sudah standby begitu di gedung KPK. Yang saat ini pun juga kalau kita tahu bahwa KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum terhadap orang yang kemudian hari ini ditangkap oleh KPK. Dan tadi juga dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron bahwa meminta agar seluruh pihak untuk bersabar, mengingat bahwa saat ini tim dari penyelidik KPK sedang memeriksa dari pihak yang bersangkutan untuk kembali memastikan apakah benar ini juga melakukan dugaan perbuatan yang diduga saat ini dilakukan oleh Hakim Agung dari Mahkamah Agung. Vera. Baik, Reza, juga ada informasi terkait dengan bukan Hakim Agung yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun juga ditangkap oleh KPK, tetapi pegawai Panitera Muda. Apakah Anda juga sudah mengkonfirmasi hal ini? Vera, benar bahwa kami juga mendapatkan informasi tersebut bahwa bukan Hakim Agung yang kemudian ditangkap, ada juga yang menyebutkan bahwa ini menjerat penyelenggara negara yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, tepatnya adalah pegawai Panitera Muda dari Mahkamah Agung. Namun informasi ini pun juga masih simpang siur, Vera, apakah benar yang ditangkap adalah Panitera Muda Agung atau justru Hakim Agung. Tapi yang jelas bahwa yang saat ini bisa dikonfirmasi ataupun juga tadi dibenarkan juga melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh rekan-rekan media kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa benar yang ditangkap adalah berada di lingkungan Mahkamah Agung. Tapi
Tapi ini kami juga masih harus konfirmasi lagi, Vera, terkait dengan siapa pihak yang kemudian ditangkap oleh KPK, termasuk juga apakah ini yang ditangkap adalah satu orang atau lebih, termasuk juga jumlahnya siapa saja yang ditangkap, ini juga masih belum dikonfirmasi lagi atau belum dijelaskan lagi dari pihak KPK. Dan kalau bisa kami gambarkan saat ini, Vera, di KPK ada aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat, tapi kami juga tidak melihat begitu atau tidak melihat ada kerusuhan atau begitu di KPK, namun mereka hanya ada sekelompok massa yang saat ini memadati gedung KPK Jakarta. Baik, apakah terduga Vera, pelaku yang ditangkap ini akan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Reza? Vera, saat ini kami juga mencoba untuk mengonfirmasi apakah benar nantinya akan langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta. Namun yang jelas bahwa saat ini pun dari pihak KPK, baik dari penyelidik KPK, ini masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atau yang ditangkap terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, dan nantinya kita juga masih akan menunggu, Vera, 1 kali 24 jam termasuk untuk penetapan tersangkanya. Biasanya jika kemudian KPK melakukan operasi tangkap tangan pada sore hari ini, kemungkinan bisa akan disampaikan pada tengah malam nanti ataupun juga besok, atau setidaknya tadi dalam waktu kurun 1 kali 24 jam. Namun yang jelas kami juga menantikan saat ini, Vera, siapa kemudian sosok yang saat ini ditangkap operasi tangkap tangan oleh KPK. Karena kalau kita lihat riwayatnya, Vera, kalau terakhir nih pada hari Kamis 15 September lalu, dari KPK juga sudah memanggil sejumlah pihak dari MA. Pada saat itu KPK memanggil Kabiro Kepegawaian MA terkait dengan pengembangan kasus yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Namun apakah ini masih ada kaitannya dengan ini? Kami juga belum mendapatkan konfirmasi apakah benar bahwa ini ada kaitannya dengan kasus yang juga sudah diperiksa KPK pada hari Kamis 15 September lalu. Vera. Baik, terima kasih Muhammad Reza atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kita akan terus pantau dan ikuti perkembangan kasusnya ke depan. Terima kasih dan selamat sore. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Metro hari ini segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam anti korupsi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, wartawan, jurnalis, dan segenap anak bangsa dimanapun berada yang mengikuti siaran KPK pagi hari ini dengan menggunakan berbagai saluran. Tentulah kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena baru sekarang kami harus menyampaikan terkait dengan informasi yang akan disampaikan KPK sebagai pertanggungjawaban KPK kepada publik. Kerja-kerja KPK hari ini akan kami sampaikan lebih khusus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Lengkapnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa KPK di dalam rangka penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tentulah melibatkan segenap peran andil besar seluruh anak bangsa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas peran yang telah diberikan, karena bagaimanapun juga suksesnya pemberantasan korupsi tergantung kepada kita semua, kepada segenap anak bangsa. Bahkan KPK tidak pernah berhenti untuk mengajak segenap elemen masyarakat, termasuk seluruh kamar-kamar kekuasaan. Kami pernah menyampaikan, memberantas korupsi harus melibatkan seluruh kamar-kamar kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk juga partai politik. Nah, hari ini kami ingin sampaikan hasil kerja KPK terkait dengan penangkapan para tersangka tindak pidana korupsi yang terkait
pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Selengkapnya sebagai berikut. Pada hari ini kami akan menyampaikan lengkap tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Jam 15.30 WIB di wilayah Jakarta dan di Semarang. Sebanyak 8 orang sebagai berikut. Yang pertama DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Kedua MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 3 EW, Panitra Mahkamah Agung. 4 AB, PNS Mahkamah Agung. 5 EL, PNS Mahkamah Agung. 6 NA, PNS Mahkamah Agung. 7 YP, pengacara. 8 ES, pengacara. Ada 8 ya yang sudah kita tangkap kemarin. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK meminta informasi dugaan adanya, KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 16.00, tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara ES kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dan ES yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan. Jadi ada 2 orang yang diambil di Semarang ya. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sehingga KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya suatu peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, ETP, Hakim Yudisial Panitra Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3 DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 4 MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 5 RD, PNS Mahkamah Agung. 6 AB, PNS Mahkamah Agung. 7 YP, pengacara. 8 ES, pengacara. 9 HT, swasta, debitur koperasi simpan pinjam ED.
10 IDKS, swasta, debitur koperasi simpan pinjam ED. Jadi ada 10 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Terkait kebutuhan penyidikan, tim penyidik KPK telah melakukan penahanan terhadap 6 orang selama 20 hari pertama terhitung tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Adapun 6 tersangka yang ditahan sebagai berikut. 1 ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. 2 ED ditahan, 2 DY ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. 3 MH ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. 4 AB ditahan di rutan Polres Jakarta Timur. 5 YP ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. 6 ES ditahan di rutan Polres Jakarta Metro Jakarta Pusat. KPK menghimbau dan memerintahkan berdasarkan undang-undang terhadap semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar hadir secara kooperatif sebagai berikut. SD, pertama itu SD, 2 RD, 3 EDKS, 4 HT. Cukup ya? Adapun konstruksi perkara yang diduga sebagai berikut. Diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ED di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan EDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya YP dan ES. Saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, HT dan ES belum puas dengan putusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut, sehingga melanjutkan upaya hukum ke tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan EDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukum. Jadi dalam pengurusan kasasi ini diduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pihak di Mahkamah Agung RI yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, yaitu DY, dengan adanya pemberian sejumlah uang. DY selanjutnya turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. DY dan kawan-kawan diduga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah, MH menerima sekitar 850 juta rupiah, ETP menerima 100 juta rupiah, dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan oleh YP dan ES
selaku kuasa hukum daripada kuasa hukum KSPID untuk dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya yang menyatakan KSPID pilot. Ketika tim KPK melakukan tangkap tangan dari saudara DY, ditemukan diamankan uang sejumlah 205.000 Singapura dolar dan adanya penyerahan uang dari saudara AB sejumlah 50 juta rupiah. Itu udah kita sita semua. KPK menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Dan tentunya hal ini akan terus ditindaklanjuti oleh penyidik KPK. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. Sebagai pemberi, HT, YP, ES, dan EDKS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, atau pasal 13, atau pasal 6, huruf C, Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, saudara SD, DS, ETP, MH, RD, dan AB disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B, Yonto pasal 11, Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, jurnalis, dan segenap anak bangsa. Kita semua memiliki PR. Bagaimana kita bisa membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Bebasnya negeri ini dari praktek korupsi tentulah merupakan cita-cita kita semua, termasuk cita-cita seluruh anak bangsa. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, memang miris karena lagi-lagi aparat penegak hukum terjerat kasus korupsi. Namun penetapan seorang hakim agung menjadi tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung juga jadi sejarah baru bagi KPK. Dan untuk membahasnya kita pagi hari ini sudah tersambung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat pagi, salam sehat Kang Asep. Pagi Kang Asep. Selamat pagi, tidak sehat nih karena dengar berita menyakitkan. Oke, baik Kang Asep, SD ini disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B jungto pasal 11 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apa maksudnya nih Kang? Bisa didetailkan? Ya, sekali lagi ya terima suap. Itu pasal-pasal suap terhadap penyelenggara negara, apalagi seorang penegak hukum, hakim lagi. Itu jabatan yang disebut dalam tindak pidana korupsi. Artinya ada seorang penegak hukum yaitu hakim yang menerima sesuatu gitu kan. Jadi itulah salah satu jenis korupsi. Oke, Kang Asep, ini kan jadi sejarah baru untuk kita karena ini yang pertama kali Hakim Agung. Tapi sebelum-sebelumnya mungkin sudah banyak hakim-hakim lain yang juga terjerat korupsi. Kalau kita lihat dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, ada hakimnya, ada panitera penggantinya, ada PNS-nya, ada swastanya. Apa yang mungkin bisa dibaca dari kondisi seperti ini, Kang Asep? Ya, menguatkan, sudah saya ingatkan beberapa tahun yang lalu ketika yang beliau mencalonkan Hakim Agung, kasus toilet. Ya, silakan buka di Metro TV dan beberapa media lainnya. Kok masih diloloskan? Ini kelakuan KY ini. Ya. Ini kelakuan juga oknum anggota DPR. Kenapa yang bersangkutan diloloskan? Sekarang lengkaplah kesebelasan ini, kurang satu, nggak ditambah hakim garis. Ya, coba Hakim Agungnya, asistennya, pegawainya, pengacaranya, pengusahanya. Ya, kalau tidak mau dikatakan mafia, apalagi? Mau saya katakan mafia? Ya, artinya apa? Ini lengkap ya, jaringan ini membuktikan bahwa
korupsi di Mahkamah Agung masih berlangsung ya. Karena apa? Karena bibit bobotnya yang dikeluarkan oleh KAY adalah bibit-bibit yang bermasalah. Yang bersangkutan ini ketika pencalonan hakim agung kan bermain di toilet. Masih diloloskan yang kedua. Masih dibela oleh KAY, diloloskan oleh KAY. Dijadikan lagi hakim agung urusan perdata. Perdata ini kan boleh katakan jarang diungkap ya oleh media, karena media juga mungkin tidak paham. Perdata tahunya pidana aja, kasus-kasusnya ternyata bermain perkara di perdata itu lebih besar daripada pidana gitu kan. Nah, yang tidak paham ya. Nah, sekali lagi, jadi ketika sekarang KPK menetapkan, sebenarnya bisa maaf ya, terlepas kita apresiasi kepada KPK ya, cuman ini terlambat dan harusnya lebih banyak lagi. Oke, harusnya lebih banyak lagi. Siapa yang Anda maksud dengan lebih banyak lagi nih, Kang Asep? Iya, sekarang kan coba bayangkan, kalau sekarang hakim agungnya, asistennya, pegawainya, bukan sekali ini kan berarti udah tahu sama tahu gitu kan. Nah, tunggal apa, pengacaranya juga udah tahu ya, pengusahanya tahu ngurusin perkaranya, berarti ya, jaringan itu ada. Cuman memang KPK bukan sejarah baru ketangkap. Oke. Jadi bukan sejarah baru tapi baru tertangkap. Tapi memangnya kalau di dalam lingkungan yang seperti itu, di dalam lingkungan para hakim-hakim itu, apakah ada memang celah atau memang sudah menjadi tabiat juga? Karena mungkin publik merasa Mahkamah Agung sejauh ini tidak ada kasus korupsi yang menjerat mereka. Tapi sebenarnya kenyataannya seperti apa, Kang Asep? Ya, fakta-fakta yang terungkap, oknum sekali lagi ya, hakim-hakim banyak kasih satu persi yang bagus itu bagus, yang sudah sejak awal bagus, yang awal udah pada tobat. Nah, ini yang masih watak tabiatnya di bawah. Ini kan pola-pola dulu hakim ketangkap itu karena terima sesuatu, karena ingin menang, ya bayar kan. Nah, ketika bayar ada harganya. Kita lihat kan uang 200 berapa tuh dolar Singapura atau uang Gajah Mada, saya tidak tahu. Nah, tapi pola ini ya sering dilakukan, dan sekarang ketika yang bersangkutan jadi hakim agung plus asistennya plus PNS-nya ya sudah dibawa gitu. Dulu mungkin tingkatan di PN, di PT, sekarang di Mahkamah Agung. Ya kan kasihan banyak hakim-hakim agung yang terbaik, hakim-hakim agung yang sudah baik, ya dirusak lagi oleh, bayangin, hakimnya agung loh, agung segala-galanya yang bermartabat, ya ternyata kelakuannya isinya martabak. Oke, Kang Asep, kalau tadi Kang Asep sudah bilang ya bahwa sebetulnya ada catatan begitu yang dimiliki oleh si SD ini tetapi masih diloloskan oleh DPR dan pihak-pihak lainnya. Berarti ini apa PR ke depan oleh pihak legislatif maupun dari pihak-pihak lain untuk menfilter nama-nama hakim yang nanti akan dijadikan oleh Hakim Agung? Saya dengan keras katakan bubarkan KAY. Pilih dengan pemilihan Hakim Agung terlepas dari Undang-Undang Dasar 45, karena faktanya pemilihan Hakim Agung ini karena ikatan-ikatan emosional, ikatan primordial yang memilih orang-orang yang tidak layak. Sebenarnya masih banyak calon-calon Hakim Agung, putra-putra terbaik bangsa, mereka yang jadi hakim-hakim tinggi atau ketua pengadilan tinggi ya, yang layak menjadi Hakim Agung. Tapi karena pencalonan oleh KAY, di KAY juga terjadi bargaining sekali lagi. Voting kan ada beberapa yang harusnya tidak lolos tapi lolos dengan alasan di voting pemilihan, kemudian dimasukkan kepada di DPR. Di DPR juga terjadi tadi kan, contoh yang paling gampang toilet ini, kan sekarang terbukti. Artinya apa? Sekarang presiden harus berani membuatkan perpu. Ya, karena kalau Mahkamah Agung sekarang kontok dengan gara-gara sekali lagi mafianya 10 orang ini yang baru terbuka ya. Bayangkan kalau ini dibuka yang lain-lainnya dan tertangkap, apa yang diharapkan? Jangan-jangan kasus-kasus yang kita tunggu karena besar nanti ya kita bisa menyaksikan kan kasus-kasus diskon-diskon itu wajar ketika ada isu-isu liar, pandangan masyarakat, ya kalau namanya diskon tak ada harga, itu yang kita khawatirkan. Padahal mungkin pelakunya hanya berapa ekor gitu kan, tapi kan berapa ekor ini merusak citra lembaga Mahkamah Agung yang memang agung gitu kan. Tapi karena ternyata diisi oleh orang-orang bibit bobot yang dihancurkan oleh KAY dan merusak nama-nama hakim agung lainnya, ya pada itu sebenarnya sistem perekrutan harus dibenerin ya. Okay. Saya sejak awal katakan sudahlah, perekrutan ini lebih baik sekiranya dengan cara dipilih oleh putra panelnya adalah putra-putra terbaik bangsa sehingga menghasilkan hakim-hakim yang kualitas. Kan kayak selama ini mencari data mereka calon hakim agung, sudah diingatkan 2 kali, ini lolos, sekarang ketahuan kan toilet ke toilet lagi kan. Jadi kalau sekarang sistem dilakukan akan terulang lagi. Baik, jadi yang harus diperhatikan juga adalah rekrutmennya bagaimana seleksinya juga ya Kang Asep. Tapi Kang Asep, mungkin dengan kondisi saat ini yang sudah terjadi sekarang, pasti publik bertanya dan juga banyak yang meminta supaya hakim yang melakukan pelanggaran hukum ini harus dihukum seberat-beratnya. Kalau saat ini hukum di Indonesia apakah sudah cukup berat untuk hakim agung yang melanggar apalagi korupsi kasusnya? Saya ingatkan Ketua Mahkamah Agung pernah mengeluarkan maklumat Mahkamah Agung. Isinya
Kalau nggak dibina, binasakan. Kedua, atasan yang bersangkutan akan diberhentikan. Terserah angkatan pimpinan Hakim Agung itu siapa, harus berhenti. Berbentuk pertanggungjawaban moral kepada publik ya. Itu adalah maklumat Mahkamah Agung yang belum dicabut. Jangan ini hanya diberlakukan di KPN PT. Ketika Hakim PN kena, KPN-nya dimutasi. Sekarang Mahkamah Agung ya, lengkap itu jajarannya, satu pasukan khusus ya, kesebelasan ya, mafia. Nah, kalau ini tidak dilakukan, apa artinya Mahkamah Agung mengeluarkan maklumat melakukan tindak pidana korupsi? Bayangkan ya. Dan sekarang juga tidak menyerap. Tadi KPK cuma menghimbau, harusnya tangkap dong, harus dinyatakan sebagai tersangka. Ancamannya lebih dari 5 tahun. Artinya, nah harus dilakukan. Mahkamah Agung berani meniru ya, langsungkan kode etik pemecatan sambil menunggu perkara pidananya. Jangan sampai nanti sedang proses ini kita belajar dari institusi penegak hukum lain, tadi banyak berkelit, apalagi belum ditahan kan. Saya pikir Ketua Mahkamah Agung harus berani melaksanakan maklumatnya. Baik. Terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan salam sehat Kang Asep. Terima kasih Kang Asep. Pemirsa, kita akan simak bersama sekali lagi ke-10 tersangka yang ditetapkan atau ke-10 orang yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi penanganan perkara Mahkamah Agung. Berikut ini kita simak. Pemirsa, yang kita saksikan di layar kaca saat ini adalah profil Hakim Agung Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus korupsi penanganan perkara Mahkamah Agung. Sudrajat Dimyati ini lahir di Yogyakarta 27 Oktober 1957 dan mengampu pendidikan di SMAN 3 Yogyakarta, melanjutkan di Strata 1 Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, dan S2 Ilmu Hukum Negara di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Sedikit profil dari Sudrajat Dimyati. Ini adalah rekam jejak karir dari Sudrajat Dimyati. Pada tahun 2008, Sudrajat Dimyati menjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian 4 tahun berselang atau tepatnya di tahun 2012 menjadi Hakim di Pengadilan Tinggi Maluku dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku.
Tahun berikutnya, yakni di tahun 2013, Sudrajat Dimyati menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Kemudian pada tahun 2014, ini menjadi Hakim Agung MA setelah lolos fit and proper test di DPR RI. Bersama soal harta kekayaan yang dimiliki oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati. Sejak tahun 2008, Sudrajat ini rutin menyampaikan LHKPN atau laporan harta kekayaan pejabat negara. Pada tahun 2008, harta kekayaannya mencapai 1,06 miliar rupiah. 4 tahun berikutnya, harta kekayaannya meningkat menjadi 2,3 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2013, harta kekayaannya melonjak cukup signifikan, setidaknya 3 kali lipat menjadi 7,8 miliar rupiah. Atau angka ini 1 tahun sebelum Sudrajat Dimyati menjadi Hakim Agung. Kemudian Sudrajat Dimyati ini terakhir kali melaporkan LHKPN pada tanggal 31 Desember 2021 dengan jumlah harta kekayaannya mencapai 10,78 miliar rupiah. Harta kekayaan Sudrajat Dimyati yang berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara yang dilaporkan ini berupa tanah dan bangunan senilai 2,45 miliar rupiah. Tanah dan bangunan itu berada di 8 lokasi dan ini tersebar di 2 wilayah yaitu Jakarta dan Yogyakarta. Sedangkan untuk alat transportasi senilai 209 juta rupiah, harta bergerak lainnya senilai 40 juta rupiah, harta kekayaan berupa kas dan setara kas senilai 8,07 miliar rupiah. Pemirsa, itu tadi adalah data terkait dengan profil Sudrajat Dimyati yang menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung. Breaking News Metro TV masih akan terus berlanjut, tetaplah bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan menangkap 5 orang dari Mahkamah Agung, termasuk Hakim Agung, dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Jakarta dan Semarang pada Rabu malam 21 September. OTT ini diduga terkait penerimaan hadiah atau janji pengurusan perkara di MA. KPK menyita sejumlah barang, antara lain berupa uang dalam mata uang asing. Berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi malam, tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap para pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Saat ini para pihak dimaksud telah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan berupa permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim KPK. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang jumlahnya tentu masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap tersebut. Perkembangan dari kegiatan tangkap tangan ini pasti kami akan sampaikan nanti setelah seluruh proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan.